وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والhadi ila siratal mustaqim. Dalam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi. Menjadi tahun kemenangan untuk umat Islam, menjadi tahun rahmah untuk umat Islam, menjadi tahun maghfirah untuk umat Islam, dan menjadi tahun keberkahan untuk negeri tercinta NKRI. Sampai syubhanakum. Sampai di situ, saudara. Pemuda-pemudanya menjadi fasik, menjadi durjana, saudara. Ya Allah, kalau kita lihat zaman sekarang, Pak Bu, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang di hari Jumat laki-laki yang muda, yang sehat itu kan wajib sholat Jumat kalau nggak ada halangan, saudara. Tapi berapa banyak ketika sholat Jumat didirikan, khotib sudah berkhutbah, bahkan kadang-kadang imam sudah sholat. Berapa banyak anak-anak muda di jalan-jalan, lalu lalang, bahkan kadang duduk di warung-warung tanpa malu sedang melakukan maksiat. Terang-terangan, gak ada rasa malu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita bicara kefasikan anak-anak muda saat ini, itu yang namanya narkoba, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Saya mendapatkan info dari Kemenkumham bahwasanya mayoritas penjara-penjara yang ada di Indonesia itu sudah overload, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya overload itu apa, Habib? Overload itu sudah melampaui batas muatannya. Satu kamar yang harusnya buat 7 orang isinya jadi 20 orang, saudara. Itu fakta terjadi. Kenapa bisa overload? Ternyata dari seluruh penjara di Indonesia lebih dari 50% isinya adalah tahanan narkoba, saudara. Dan kebanyakan anak muda. Sampai di situ, saudara. Ketika saya mondok di pondok pesantren Mabes Polri, tahu pondok pesantren Mabes Polri? Penjara. Ada yang mau daftar pondok pesantren Mabes Polri? Kalau ada yang mau daftar, saya daftarin gratis. Saya anterin, cuman nggak tahu keluarnya kapan, saudara. Ketika saya mondok di pondok pesantren Mabes Polri di penjara, satu kamar dengan Sayyidul Walid, Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, ayahanda saya. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Ketika itu kami kasusnya kasus RS Umi, tapi kami ditaruhnya di penjaranya blok narkoba, Bapak Ibu sekalian. Penjaranya penjara tahanan-tahanan narkoba. Jadi satu blok itu yang penjara bukan narkoba hanya kami saja. Sisanya satu blok tahanan kasus narkoba. Tapi alhamdulillah, hikmah ilahiyah dari Allah, Allah beri kesempatan kami untuk selama di penjara bisa mendidik tahanan-tahanan narkoba, ngajak mereka ngaji, ngajak mereka zikir, ngajak mereka kenal agama, ngajak mereka maulid, ngajak mereka kenal sholawatan. Alhamdulillah, akhirnya penjara menjadi seperti pesantren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hikmah ilahiyah, hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, yang ingin saya ceritakan, mereka curhat kepada kami. Habib, kata mereka, dulu ketika kami ngedar, kata mereka, saudara, apa yang mereka katakan? Itu kami ngedar di SMP Habib. Tembakau gorila itu kami edarkan ke anak-anak SMP. Yang make anak-anak SMP, ke SMA, ke kampus-kampus, ke buruh-buruh, ke pekerja-pekerja. Narkoba di mana-mana, Habib. Merajalela, luar biasa, kefasikan merajalela. Dan apa kata Nabi? Wa taraktum jihadakum. Dan sampai satu zaman nanti kalian akan tinggalkan jihad.
Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang jangankan jihad, bicara jihad aja orang takut dibilang teroris, takut dibilang radikalis, takut gak diundang lagi, takut di penjara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangankan bicara soal jihad, kadang-kadang kalau ada ustadz bicara soal jihad, tapi bicaranya yang benar ya, sesuai Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan kitab-kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada ustadz bicara soal jihad, jamaahnya yang dengar takut, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Persis yang Nabi ceritakan. Nanti akan datang satu zaman, wa taraktum jihadakum, kalian tinggalkan yang namanya jihad. Pemudanya durjana, perempuannya durhaka, jihadnya ditinggalkan. Saudara, begitu Nabi menanyakan itu kepada para sahabat, sahabat heran Bapak Ibu sekalian. Apa kata para sahabat? Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Para sahabat nggak habis pikir Bapak Ibu, apa iya yang model seperti akan terjadi? Karena di zaman para sahabat itu Masya Allah, perempuan-perempuannya salehah. Perintah hijab itu Bu, jilbab. Dulu di awal Islam jilbab nggak diwajibkan. Begitu turun perintah jilbab, orang-orang Madinah belum pakai jilbab. Malam turun perintah jilbab, itu paginya satu kota Madinah perempuan sudah pakai hijab, saudara. Cuma butuh satu malam untuk menghijabkan satu kota Madinah, saudara. Perempuan-perempuannya salehah, laki-lakinya, pemudanya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemuda-pemuda saleh. La fata illa Ali, wa la sayfa illa Dzulfiqar. Jihadnya para sahabat luar biasa. Dulu kalau coba-coba ada sahabat yang nggak jihad, saudara, itu jangankan penduduk Madinah, istrinya nggak mau bukain pintu, saudara. Lu membela Islam, musuhnya siapa? Musuhnya perjudian, musuhnya pelacuran, musuhnya minuman keras, musuhnya narkoba, musuhnya narkotika, musuhnya pornografi, musuhnya porno aksi, musuhnya Ahmadiyah, musuhnya aliran sesat. Kerjaannya adalah melakukan bakti sosial, bantu orang-orang